Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk bahagia. Puji syukur kita panjatkan ke Tuhan Yang Maha Esa. Salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 3, Prodi Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Widya Suara Indonesia, dengan dosen pengampu Bapak Rosi Satria Arti MA. Baiklah, kami akan membahas mengenai pola pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Baiklah, kita akan masuk kepada materi kita kelompok 3, yaitu dengan pembahasan pola pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Pendidikan Islam merupakan hal yang paling utama bagi warga suatu negara. Karena maju dan keterbelakangan suatu negara akan ditentukan oleh tinggi dan rendahnya tingkat pendidikan warga negaranya. Salah satu bentuk pendidikan yang mengacu kepada pembangunan tersebut, yaitu pendidikan agama, adalah modal dasar yang merupakan tenaga penggerak yang tidak ternilai harganya bagi pengisian aspirasi bangsa. Karena dengan terselenggaranya pendidikan agama secara baik akan membawa dampak terhadap pemahaman dan pengalaman ajaran agama. Selanjutnya, kita akan membahas pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin atau Khulafa Ar-Rasyidun adalah 4 orang khalifah atau pemimpin pertama agama Islam yang dipercaya oleh umat Islam sebagai penerus kepemimpinan setelah Nabi Muhammad SAW wafat. 4 orang tersebut adalah para sahabat dekat Nabi Muhammad yang tercatat paling dekat dan paling dikenal dalam membela ajaran yang dibawanya di saat masa kerasulan Muhammad. Keempat khalifah tersebut dipilih bukan berdasarkan keturunannya, melainkan berdasarkan konsensus bersama umat Islam. Nah, baiklah, kita lanjut. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Islam pertama yang dilantik oleh seluruh komunitas Muslim sepeninggalan Nabi Muhammad SAW, dan ia berjuang mengkonsolidasikan kekuatan Islam di Arabia. Ia adalah kalangan bangsawan Mekah yang kaya raya dan sebagai orang kedua yang memeluk Islam setelah Khadijah. Ia menemui Nabi dalam perjalanan hijrah ke Madinah. Ia merupakan sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW yang kesetiaannya terhadap Nabi tidak pernah berkurang sedikit pun, dan keimanannya terhadap dakwah Nabi tidak pernah sedikit pun goyah. Karenanya dikenal As-Siddiq, penuh kepercayaan. Selanjutnya, Khalifah Umar bin Khattab, khalifah kedua dalam Islam, juga adalah orang kedua dalam kalangan Khulafaur Rasyidin. Ia merupakan salah satu di antara tokoh-tokoh besar dalam sejarah Islam. Ia terkenal dengan tekad dan kehendaknya yang sangat kuat, cekatan dan karakternya yang berterus terang. Sebelum menjadi khalifah, ia dikenal sebagai pribadi yang keras dan tidak mengenal kompromi dan bahkan kejam. Di bawah pemerintahannya, Imperium Islam meluas dengan kecepatan yang luar biasa. Dapat dikatakan bahwa orang terbesar pengaruhnya setelah Nabi dalam membentuk pemerintahan Islam dan menegaskan coreknya adalah Umar bin Khattab. Masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Abil As ibn Umayyah. Beliau masuk Islam atas seruan Abu Bakar As-Siddiq. Utsman bin Affan adalah termasuk saudagar besar dan kaya raya, serta sangat pemurah menafkahkan kekayaannya untuk kepentingan umat Islam.
Utsman diangkat menjadi khalifah hasil dari pemilihan panitia 6 yang ditunjuk oleh Khalifah Umar bin Khattab menjelang beliau akan meninggal. Panitia yang 6 adalah Utsman Ali bin Abi Thalib, Tahliyah, Zubair bin Awam, Said bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf. Nah, selanjutnya, pusat dan sistem pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin. Pusat-pusat pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin antara lain 1. Mekkah, 2. Madinah, 3. Basrah, 4. Kufah, 5. Damsyik, 6. Mesir. Kesimpulan yang kita ambil dari materi ini adalah kalau kita kaji prinsip-prinsip pendidikan Islam, tujuan ayat pertama dari surat Al-Alaq yang turun di Gua Hira kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan pertanda bangkitnya suatu peradaban baru di atas permukaan bumi ini. Di antara kota-kota ilmiah yang penting dan masa Khulafaur Rasyidin adalah Madinah, Mekkah, Kufah, Basrah, Damsyik, dan Fustat di Mesir. Ilmu-ilmu yang dikaji adalah ilmu syariah dan nakliyah seperti qiraat, tafsir, hadits, fikih, sirah Nabi, tarik, dan sastra. Baiklah, yang terakhir adalah saran. Perlu diperhatikan bahwa dengan tulisan ini bukan berarti pengajian tentang pola pendidikan Islam telah selesai. Sejalan tuntutan dinamika masyarakat modern, ditandai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perlu adanya kajian lanjutan bagaimana sejarah pendidikan Islam disajikan secara lebih menarik, lebih dimengerti, dan termotivasi melaksanakan ajaran Islam secara total atau kafah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.